Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranvia Jendenita, NPM 224-11050 dari kelas manajemen 22C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis. Memahami dasar-dasar keputusan bisnis yang etis. Sebelum masuki materi inti, saya akan menjelaskan etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah tentang bagaimana kita membuat keputusan moral dalam dunia bisnis, karena tindakan bisnis kita memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Next, kita masuki materi inti. Yang pertama, teori utilitarisme. Teori ini mengatakan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan besar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, pertimbangan konsekuensi positif yang negatif sangat penting. Next, selanjutnya deontologi. Berfokus pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang benar. Ini berarti tindakan kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang etis tertentu, terlepas dari hasil akhirnya. Next, selanjutnya etika keutamaan. Teori ini mengutamakan dan menekankan karakter dan integritas individu dalam membuat keputusan etis. Ini mencakup sifat-sifat seperti jujur, kejujuran, dan sikap yang baik dalam bisnis. Next, selanjutnya etika tugas. Teori ini bertugas berkaitan dengan aturan dan kontrak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Berarti sebagai pemimpin bisnis kita harus mematuhi aturan dan janji yang telah dibuat. Next, selanjutnya studi kasus. Nah, dalam presentasi ini saya mengambil 2 studi kasus yang menggambarkan aplikasi-aplikasi teori etika dalam konteks bisnis. Contohnya, pertama, studi kasus 1. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang dihadapkan pada tekanan finansial yang serius untuk mengurangi biaya produksi. Perusahaan ini memutuskan untuk mengabaikan standar keselamatan kerja yang ketat. Sebagai hasilnya, terjadi beberapa kecelakaan kerja serius yang mengakibatkan cedera pekerja. Kita akan menganalisis bagaimana berbagai teori etika bisnis seperti utilitarisme, deontologi, dan etika keutamaan dapat diterapkan untuk mengevaluasi keputusan perusahaan ini. Yang kedua, studi kasus 2. Studi kasus 2 mengenai sebuah perusahaan farmasi besar yang menaikkan harga obat esensial yang sangat dibutuhkan oleh banyak pasien. Meskipun tindakan ini menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, hal ini juga membebani pasien yang membutuhkan obat tersebut secara finansial. Dalam studi kasus ini, kita akan menjelajahi bagaimana berbagai teori etika bisnis dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan perusahaan tersebut dan mempertimbangkan konsekuensi moralnya. Next, selanjutnya tantangan etika bisnis. Oke. Setelah kita memahami teori etika bisnis, kita perlu menyadari tantangan yang sering kali dihadapi dalam membuat keputusan bisnis yang etis. Tantangan ini mungkin melibatkan konflik kepentingan, tekanan finansial untuk mencapai laba maksimal, atau persaingan sengit yang mendorong perilaku tidak etis. Next, selanjutnya pedoman etika. Di sini ada 4 pedoman etika. Untuk mengatasi tantangan etika bisnis, kita harus menerapkan keempat pedoman etika ini. Yang pertama yaitu pertimbangkan implikasi konsekuensi jangka panjang dari keputusan bisnis. Yang kedua, selalu mematuhi aturan dan kontrak yang berlaku. Yang ketiga, pertimbangan karakter dan integritas pribadi dalam mengambil keputusan bisnis. Dan yang terakhir yaitu perhatikan dampak tindakan bisnis pada masyarakat dan lingkungan. Setelah kita bahas materi di atas, saya mengambil sebuah kesimpulan. Dengan memahami teori-teori etika bisnis, menghadapi tantangan etika bisnis, dan mengikuti pedoman etika, kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Etika bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan,
tetapi juga tentang membangun bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Jadi kesimpulan akhirnya menjadikan etika sebagai landasan dalam bisnis adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, itu presentasi dari saya. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.